Penerapan K3 di lingkungan kerja. Pengertian K3. Bahaya K3, alat pelindung diri dan mesin, tanggap darurat, 5R, ergonomi manual handling. Berikut ini merupakan scan barcode untuk melakukan pretest. Lambang K3. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Arti atau makna tanda palang: bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Arti atau makna roda gigi: bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti atau makna warna putih: bersih dan suci. Arti atau makna warna hijau: selamat, sehat, dan sejahtera. Arti atau makna 11: gerigi roda. 11 Bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Penyebab kecelakaan kerja. Penyebab dasar: 1. Kurangnya prosedur atau aturan. 2. Kurangnya sarana. 3. Kurangnya kesadaran. 4. Kurangnya kepatuhan. Penyebab tidak langsung: 1. Faktor pekerjaan. 2. Faktor pribadi. Penyebab langsung: 1. Tindakan tidak aman. 2. Kondisi tidak aman. Kecelakaan kerja: 1. Kontak dengan bahaya. 2. Kegagalan fungsi. Kerugian: 1. Manusia atau cedera, keracunan, cacat, kematian, PAK. 2. Mesin atau alat atau kerusakan mesin atau alat. 3. Material atau bahan atau tercemar, rusak, produk gagal. 4. Lingkungan atau tercemar, rusak, bencana alam. Alur pencegahan kecelakaan kerja. Identifikasi risiko, melakukan analisis dan penilaian terhadap potensi risiko kerja di tempat kerja, seperti kondisi peralatan yang tidak aman, tata letak fasilitas yang tidak ergonomis, dan perilaku pekerja yang tidak aman. Implementasi prosedur keselamatan kerja, menerapkan prosedur dan sistem keselamatan kerja yang jelas dan komprehensif, termasuk penggunaan alat pelindung diri, pengaman mesin dan peralatan, serta pembatasan akses ke area berbahaya. Pelatihan dan sosialisasi kepada pekerja. Memberikan pelatihan rutin kepada pekerja mengenai prosedur keselamatan kerja. Mengadakan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya keselamatan kerja. Pengawasan dan evaluasi secara berkala. Melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan kerja, serta mengevaluasi efektivitas program pencegahan kecelakaan kerja untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Bahaya K3. Apa itu bahaya K3? Semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja atau PAK. Sumber: manusia, mesin, material, lingkungan, metode. Faktor: 1. Biologi atau bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. 2. Kimia atau bahan atau material, atau cairan atau gas, atau uap atau debu beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, atau terbakar, iritan, korosif. 3. Fisik atau mekanik, atau ketinggian, konstruksi, mesin atau alat atau kendaraan atau alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi. 4. Biomekanik atau gerakan berulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja atau alat atau mesin. 5. Psikologi atau sosial atau stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, emosi negatif, jenis, tindakan, kondisi. Aturan wajib memasuki area PT Indo Taicen. Karyawan PT Indo Taicen wajib memakai seragam kerja, wajib menggunakan ID card, wajib menggunakan sepatu, memasuki area PT Indo Taicen,
tamu dan kontraktor, wajib lapor security, wajib membunyikan klakson di persimpangan jalan, kontraktor wajib menggunakan helm safety, utamakan pejalan kaki, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang mengambil gambar atau video tanpa izin, dilarang merokok di sembarang tempat, dilarang membawa narkotika dan minuman keras, dilarang menggunakan celana pendek, dilarang duduk di area parkir kendaraan, dilarang membawa senjata api dan sajam. Label kemasan bahan beracun dan berbahaya atau B3. Berikut ini merupakan simbol B3 dan contoh label kemasan B3. Syarat dasar K3: mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, memberi P3K, memberi APD pada tenaga kerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja atau PAK dan keracunan, penerangan yang cukup dan sesuai, suhu dan kelembaban udara yang baik, menyediakan ventilasi yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses kerja, mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang, mencegah terkena aliran listrik berbahaya, menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang resikonya bertambah tinggi. Alat pelindung diri atau APD. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pasal 3 Ayat 1 Butir F. Memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Pasal 9 Ayat 1 Butir C. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Pasal 12 Butir B. Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkan. Pasal 14 Butir C. Pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. 2. Permenaker Trans Nomor Per 01 garis miring Men garis miring 1981. 3. Permenaker Trans Nomor Per 03 garis miring Men garis miring 1982. 4. Permenaker Trans Nomor Per 08 garis miring Men garis miring 7 garis miring 2010. Jenis APD. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020. APD Kepala. Jenis APD ini meliputi helm keselamatan dan topi pelindung. Helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari cedera akibat benturan atau jatuhan benda berat. Sementara itu, topi pelindung lebih ringan dan sering digunakan di area kerja yang risiko benturan atau jatuhnya benda lebih kecil. APD mata dan wajah. Kacamata keselamatan dan pelindung wajah adalah APD yang dirancang untuk melindungi mata dan wajah pekerja dari bahaya seperti percikan bahan kimia atau serpihan material. Alat ini sangat penting di industri yang melibatkan proses pengelasan, pemotongan, atau penggunaan bahan kimia berbahaya. APD telinga. Penggunaan earplug dan earmuff bertujuan untuk melindungi pendengaran pekerja dari kebisingan berlebihan. Kebisingan di tempat kerja dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran jika tidak dilindungi dengan benar, sehingga earplug atau earmuff menjadi alat yang sangat diperlukan di lingkungan kerja yang bising. APD. Pernapasan. Respirator dan masker filtrasi tinggi digunakan untuk melindungi sistem pernapasan pekerja dari debu, gas beracun, atau partikel berbahaya yang dapat terhirup selama bekerja. APD jenis ini sangat krusial di industri seperti pertambangan,
konstruksi, atau pabrik kimia, di mana risiko paparan bahan berbahaya sangat tinggi. Jenis APD. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020. APD tangan, sarung tangan tahan bahan kimia dan anti listrik adalah perlindungan penting untuk tangan pekerja. Sarung tangan ini mencegah kontak langsung dengan bahan kimia berbahaya atau menghindarkan pekerja dari sengatan listrik yang dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. APD kaki. Sepatu keselamatan dan sepatu anti-slip memberikan perlindungan pada kaki pekerja. Sepatu keselamatan melindungi dari benda tajam atau berat yang dapat jatuh di area kerja, sedangkan sepatu anti-slip dirancang untuk mencegah pekerja tergelincir di permukaan yang licin, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. APD tubuh. Baju tahan api dan baju anti bahan kimia merupakan perlindungan tubuh yang sangat penting di lingkungan kerja berisiko tinggi. Baju tahan api melindungi pekerja dari panas ekstrem, sementara baju anti bahan kimia mencegah paparan langsung dengan zat kimia berbahaya yang bisa merusak kulit atau menyebabkan luka bakar. APD jatuh dari ketinggian. Untuk pekerja yang bekerja di ketinggian, sabuk pengaman dan harness adalah perlindungan utama. Kedua alat ini dirancang untuk mencegah jatuh dari ketinggian dan mengurangi risiko cedera fatal akibat kecelakaan kerja di area yang tinggi. Alat pelindung diri. APD wajib. Helm safety. Kacamata safety ANSIZ 87. Masker, rompi, sepatu safety, sepatu boot atau hanya untuk pekerjaan penggalian dan pondasi, APD pekerjaan khusus, sarung tangan kulit atau pekerjaan panas, sarung tangan bitnik, sarung tangan kombinasi atau pemotongan, air plug atau kebisingan, face shield atau pemotongan, kedok las atau pengelasan, apron badan dan tangan atau pengelasan, full body harness plus absorber plus 2 lanyard. Berikut ini merupakan contoh APD PT Indo Taicen Tekstil Industri. Pentingnya APD melindungi pekerja. APD menjadi pelindung bagi pekerja dari bahaya dan risiko di tempat kerja, seperti luka, penyakit, atau kematian akibat kecelakaan kerja. Meningkatkan produktivitas. Penggunaan APD yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja pekerja karena mereka merasa aman dan terlindungi saat bekerja. Mematuhi regulasi. Penggunaan APD wajib dilakukan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia. Menciptakan budaya keselamatan. Penggunaan APD wajib dilakukan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia. Alat pelindung mesin. Fixed guarding. Dibuat sesuai ukuran, dapat disesuaikan atau adjust, dan dipasang tetap pada tempatnya. Umumnya digunakan pada pelindung transmisi. Fungsi. Untuk mencegah akses selama operasi, dapat diakses jika diperlukan. Interlocking guarding. Mencegah karyawan mengoperasikan atau menghidupkan suatu mesin sebelum pelindungnya terpasang. Pelindung ini dapat digerakkan secara elektronis, mekanis, pneumatik, atau kombinasi dari ketiganya. Automatic guarding. Umumnya digunakan sebagai pelindung titik operasi. Fungsi. Mesin otomatis berhenti jika terdapat bahaya atau ada sesuatu yang memasuki daerah berbahaya. Izin pekerjaan berbahaya atau beresiko tinggi. 1. Izin kerja khusus diperlukan untuk pekerjaan non-rutin yang mengandung bahaya atau resiko tinggi di tempat kerja. 2. Izin kerja bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan atau kondisi atau lokasi aman untuk dilangsungkannya pekerjaan berbahaya atau resiko tinggi. 3. Pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja bersangkutan dengan petugas KA 3 perusahaan. Contoh, pekerjaan, panas atau pengelasan, gerinda, dan sebagainya. Ketinggian atau konstruksi atau perbaikan pada ketinggian di atas 2 meter. Listrik atau arus besar. Penggunaan alat berat. Perbaikan tangki. Perbaikan perpipaan. Ruang terbatas. Galian.
Tanggap darurat. Tanggap darurat. Keadaan darurat. Keadaan sulit yang tidak terduga yang memerlukan penanggulangan segera supaya tidak terjadi kecelakaan. Ruang lingkup. 1. Kebakaran yang gagal dipadamkan regu pemadam kebakaran perusahaan. 2. Peledakan. 3. Kebocoran gas atau cairan atau material berbahaya yang tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. 4. Keracunan. 5. Bencana alam. 6. Perampokan. 7. Ancaman bom. 8. Demonstrasi atau unjuk rasa. 9. Huru-hara. Pelaksanaan tanggap darurat. 1. Matikan atau hentikan seluruh proses atau mesin atau aktivitas produksi atau kerja. 2. Segera menuju titik evakuasi dengan mengikuti jalur evakuasi darurat. 3. Selamatkan aset yang memungkinkan untuk diselamatkan. 4. Tetap tenang dan cepat bertindak. 5. Informasikan kepada petugas tanggap darurat apabila ada rekan yang masih tertinggal atau terperangkap atau terluka. 6. Tetap di area aman hingga ada instruksi lanjutan dari petugas berwenang. Metode pemadaman api. 1. Pendinginan. 1. Menghilangkan unsur panas. 2. Menggunakan media bahan dasar air. 2. Isolasi. 1. Menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur oksigen menyalakan api. 2. Menggunakan media serbuk ataupun busa. 3. Dilusi. 1. Meniupkan gas inert untuk menghalangi unsur oksigen menyalakan api. 2. Menggunakan media gas CeO2. 4. Pemisahan. 1. Memisahkan bahan mudah terbakar dari unsur api. 2. Memindahkan bahan-bahan mudah terbakar jauh dari jangkauan api. 5. Pemutusan. 1. Memutuskan rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api. 2. Menggunakan bahan dasar halon atau penggunaan halon sekarang dilarang karena menimbulkan efek rumah kaca. Hidran. Hidran digunakan untuk mengatasi kebakaran besar dengan sistem serupa keran air dengan tekanan air yang tinggi. Penggunaan hidran sebagai pemadaman kebakaran harus memastikan bahwa aliran listrik dimatikan supaya tidak membahayakan petugas kebakaran. Jenis tabung pemadam, APAR. Berdasarkan kelas kebakaran. 1. APAR kelas A atau kebakaran padat non-logam. 2. APAR kelas B atau kebakaran gas dan cairan mudah terbakar. 3. APAR kelas C atau kebakaran listrik. 4. APAR kelas D atau kebakaran logam. 5. APAR kelas K atau kebakaran bahan masakan. 6. APAR kombinasi atau ABC, AB, BC, BK berdasarkan media pemadam, APAR air, APAR uap air, APAR busa, APAR serbuk kimia kering, APAR cairan kimia, APAR gas CO2, APAR halon berdasarkan konstruksi. 1. APAR kartu gas atau menggunakan tabung gas bertekanan yang dipasang di luar tabung untuk mengeluarkan isi tabung APAR. 2. APAR tekanan tetap atau gas bertekanan untuk mengeluarkan isi APAR dijadikan satu dengan tabung APAR berdasarkan penempatan, APAR gantung dan APAR troli atau dengan roda dorong berdasarkan kapasitas, APAR 0,6 kg sampai dengan 90 kg. Alat pemadam api ringan atau APAR. APAR adalah alat pemadam kebakaran portabel untuk memadamkan api kecil pada tahap awal. Alat ini dapat dibawa dan dioperasikan oleh satu orang bekerja dengan menyemprotkan bahan pemadam guna memutus rantai reaksi kebakaran. Petunjuk penggunaan. 1. Tarik pin pengunci tuas. 2. Arahkan selang ke pusat api. 3. Tekan tuas pegangan tabung pemadam. 4. Sapukan secara merata. Setiap tempat usaha dan tempat publik wajib untuk menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR, atau juga biasa disebut sebagai fire extinguisher. Terdapat standar yang harus dipatuhi dalam proses instalasinya. Berikut penjelasan mengenai standar tersebut. Syarat penempatan APAR berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-0/19/1980. 1. Tinggi instalasi APAR atau Pasal 8.
Apar harus dipasang dengan posisi puncak setinggi 1,2 meter dari lantai. Khusus untuk jenis CEO2 dan Dry Chemical Powder, posisi tabung boleh lebih rendah, asalkan jarak dasar tabung ke lantai tidak kurang dari 15 cm. 2. Jarak instalasi antar apar atau pasal 4, ayat 5. Alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter. 3. Tanda pemasangan apar atau pasal 4, ayat 3. Tinggi pemberian tanda pemasangan apar tersebut adalah 1,25 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam kebakaran. Berikut ini merupakan gambar syarat penempatan apar. Berikut ini merupakan gambar contoh peletakan apar yang salah. Contoh peletakan apar yang benar. 1. Tinggi instalasi apar atau pasal 8. Apar tidak lebih dari 1,2 meter dari lantai dan jarak antara tabung dan lantai tidak kurang dari 15 cm. 2. Jarak instalasi antar apar atau pasal 4, ayat 5. Alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak melebihi 15 meter. 3. Tanda pemasangan apar atau pasal 4, ayat 3. Tinggi pemberian tanda pemasangan apar 1,25 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam kebakaran. 4. Peletakan apar mudah terlihat dan dijangkau saat darurat. Penempatan alat K3. Bebas dari halangan. Peralatan tanggap darurat seperti apar, hidran, kotak P3K, jalur evakuasi, pintu darurat, dan tangga darurat harus bebas dari halangan barang apapun untuk memastikan akses cepat dan evakuasi aman saat terjadi keadaan darurat sesuai standar K3. Penempatan yang terhalang menghambat penggunaan alat, meningkatkan risiko bahaya. Berikut merupakan contoh gambar penempatan barang yang salah. 5R di tempat kerja. Budaya 5R. Pengertian. 5R adalah cara atau metode untuk mengatur atau mengelola atau mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Tujuan. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Manfaat. 1. Meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. 2. Meningkatkan kenyamanan karena pengaturan. 3. Mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik. 4. Menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-pemborosan di tempat kerja. Terapkan 5R. 1. Ringkas. Pilah dan pisahkan barang yang tidak perlu. 2. Rapi. Lakukan penataan di tempat kerja. 3. Resik. Jaga kebersihan di tempat kerja. 4. Rawat. Pelihara kondisi ringkas. Rapi resik di tempat kerja. 5. Rajin. Biasakan ringkas rapi resik setiap saat. Langkah-langkah. Penerapan 5R. 1. Ringkas. 1. Memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. 2. Memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. 3. Memilah barang yang harus dibuang atau tidak. 4. Memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. 2. Rapi. 1. Menata atau mengurutkan pelatan atau barang berdasarkan alur proses kerja. 2. Menata atau mengurutkan pelaratan atau barang berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman, fungsi, dan batas waktu. 3. Pengaturan tanda visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan. 3. Resik. 1. Membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. 2. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. 3. Meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran. 4. Memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak atau peremajaan. 4. Rawat. Mempertahankan 3 kondisi di atas atau ringkas, rapi, resik dari waktu ke waktu. 5. Rajin.
mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas, atau ringkas, rapi, resik, rawat. Berikut merupakan contoh gambar penerapan 5R. Makna rambu di tempat kerja. Tepi simbol berwarna merah. Fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Simbol berwarna biru. Arahan, petunjuk, dan anjuran yang wajib dilakukan. Simbol berwarna hijau. Petunjuk informasi, darurat, dan pertolongan pertama. Simbol berwarna merah. Petunjuk larangan. Simbol berwarna kuning. Petunjuk larangan bahaya dan hati-hati. 1. Ringkas. Inti dari implementasi ringkas yaitu hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja yang berada di area kerja. Tujuan: pembersihan awal sehingga akan menghemat area dan mempermudah mencari barang. 2. Rapi. Inti dari implementasi rapi yaitu mengambil keputusan berapa banyak barang yang akan diletakkan di tempatnya. Tujuan: penataan barang sehingga mudah dicari dan aman, serta diberi indikasi atau tanda. 3. Resik. Inti dari implementasi resik yaitu kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Tujuan: pemeriksaan dan pembersihan, memeriksa secara hati-hati untuk kemudian membersihkan kotoran yang tidak semestinya agar tempat kerja selalu dalam keadaan bersih. 4. Rawat. Merupakan kegiatan menjaga ketetapan ketiga tahap sebelumnya, atau ringkas, rapi, resik dengan membakukannya ke dalam standar. Tujuan: standarisasi atau menetapkan aturan membuat atau membakukan atau menetapkan pekerjaan yang sudah dilakukan, agar pekerjaan tersebut selalu sama dan teratur dilakukan. Berikut merupakan gambar contoh Kaizen ringkas. Rawat. Berikut merupakan gambar contoh Kaizen ringkas. Rapi. Berikut merupakan gambar contoh Kaizen resik. Ergonomi manual handling. K3. Ergonomi. Ergonomi dan K3 merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mengarah kepada tujuan yang sama, yakni peningkatan kualitas kehidupan kerja. Konsep dasar ergonomi. 1. What is ergonomic? Ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungan dengan pekerjaan dengan segala aspek dan ruang lingkup. 2. Why is ergonomic applied? Pekerja yang tidak ergonomis menyebabkan ketidaknyamanan, penurunan performa efisiensi daya kerja, dan kecelakaan kerja. 3. Where is ergonomic applied? Diterapkan di mana saja, rumah, tempat kerja, perjalanan, dan lainnya. 4. When is ergonomic applied? Diterapkan kapan saja selama 24 jam. 5. Who must apply ergonomic? Setiap individu maupun kelompok dari usia bayi sampai dewasa. 6. How is ergonomic applied? Semua disiplin ilmu. Tujuan ergonomi. 1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Menurunkan beban kerja fisik dan mental. Mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial. Mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna, meningkatkan jaminan sosial, baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Tujuan ergonomi. 1. Faktor manusia atau human-centered design. HCD. A. Faktor dari dalam atau internal factor. Umur, jenis kelamin, kekuatan otot, bentuk dan ukuran tubuh, status gizi, kepercayaan, motivasi, kepuasan. B. Faktor dari luar atau eksternal faktor. Penyakit, lingkungan kerja, sosial, adat istiadat, jenis pekerjaan, peralatan bahan baku, proses produksi, pembagian jam kerja, garis miring istirahat 2.
Antropometri merupakan suatu pengukuran yang sistematis terhadap tubuh manusia, terutama seluk-beluk dimensional ukuran dan bentuk tubuh. Manfaat antropometri bagi tenaga kerja, perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan kerja. Bagi alat kerja, relatif lebih aman. Produktivitas, kualitas, dan kuantitas lebih baik. Produk lebih berkualitas. 3. Sikap tubuh dalam bekerja. Hubungan tenaga kerja dalam sikap dan interaksinya terhadap sarana kerja akan menentukan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja selain SOPE yang terdapat pada setiap pekerjaan. Sikap tubuh yang benar. 1. Berdiri. Keterangan gambar landasan kerja untuk sikap berdiri. A. Pekerjaan memerlukan penekanan. Tinggi landasan kerja 15-40 cm di bawah tinggi siku berdiri. B. Pekerjaan memerlukan ketelitian. Untuk mengurangi pembebanan statik pada otot bagian belakang, maka tinggi landasan kerja 5-10 cm di atas siku berdiri. C. Pekerjaan ringan, manual, di mana pekerja sering memerlukan ruangan untuk peralatan, material tinggi landasan adalah 10-15 cm di bawah tinggi siku berdiri. Jika harus bekerja dalam posisi berdiri, hindari posisi tubuh membungkuk atau miring ke samping. Begitupun di saat Anda berjalan, bagi wanita hindari penggunaan sepatu berhak tinggi. 2. Duduk. Bekerja di depan komputer atau laptop biasanya menghabiskan waktu selama kurang lebih 8 jam untuk menyelesaikan pekerjaan sambil duduk. Lamanya waktu duduk membuat area tulang belakang bagian bawah atau lumbar harus bekerja ekstra dalam menumpu sebagian besar berat badan. Padahal, kesehatan lumbar tetap harus dijaga karena memiliki peran penting terhadap postur tubuh. 3. Mengangkat benda. Permenaker Trans nomor Per 01-Men-1978 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam penebangan dan pengangkutan kayu. Jenis pekerjaan angkat dan angkut beban maksimum yang diperkenankan agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Teknik mengangkat yang benar. Berikut ini merupakan gambar teknik mengangkat beban sederhana, yang benar, dan yang salah. Teknik mengangkat yang benar. Berikut ini merupakan gambar teknik mengangkat karung dari bawah. Teknik mengangkat yang benar. Berikut ini merupakan gambar teknik mengangkat karung atau beban dari truk. Teknik mengangkat yang benar. Berikut ini merupakan gambar teknik mengangkat beban panjang sendiri. Teknik mengangkat yang benar. Berikut ini merupakan gambar teknik mengangkat beban panjang berdua. Teknik mengangkat yang benar. Berikut ini merupakan gambar teknik membawa beban drum minyak. Berikut ini merupakan gambar gangguan akibat mengangkat barang. Penyakit yang timbul akibat kerja tidak ergonomis. Lower back pain. Lower back pain atau LBP adalah nyeri di daerah pinggang antara sudut bawah kosta atau tulang rusuk sampai lumbosakral atau sekitar tulang ekor. Nyeri juga bisa menjalan ke daerah lain seperti pinggang bagian atas. Faktor penyebab: mengangkat beban yang salah, mengangkat beban berat berulang kali, duduk terlalu lama, paparan getaran, carpal tunnel syndrome atau CETS, penyakit di pergelangan tangan karena saraf yang tertekan dan menimbulkan gejala nyeri, mati rasa, dan parestesia atau kesemutan atau seperti terbakar. Faktor penyebab: mengangkat beban yang salah, paparan getaran, posisi tidur, cara memegang mouse yang salah. Penyakit yang timbul akibat kerja tidak ergonomis. Hernia nukleus, pulposus atau HNPE atau saraf kejepit. Gangguan yang terjadi akibat adanya penonjolan bantalan di antara ruas tulang belakang.
bagian ruas tulang belakang, tulang leher atau cervical, tulang punggung atau torasal, tulang pinggang atau lumbal. Faktor penyebab: mengangkat beban yang terlalu berat, menahan beban yang berat, terjatuh, posisi duduk yang salah. Penanganan sampah PT Indo Taicen. Penanganan sampah. Penanganan sampah atau sistem 3ER dan pemilahan. 1. Pemilahan. Karyawan memilah sampah di meja kerja atau area bersama. 2. Pewadahan. Gunakan tempat sampah berbeda warna atau hijau untuk organik, kuning untuk anorganik, merah untuk B3. 3. Pengumpulan dan pengangkutan. Petugas kebersihan mengangkut ke TPS atau tempat penampungan sementara. 4. Pengolahan. Sampah organik jadi kompos, anorganik didaur ulang atau bank sampah, B3 diserahkan ke pihak khusus. 5. Pemrosesan akhir. Residu ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Tujuan mengurangi, memilah, dan mengolah sampah. Mempermudah proses pengolahan sampah berdasarkan jenisnya. Memperpanjang umur pakai unit pengerukan residu atau UPER atau TEPA sampah. Mengurangi tingkat pencemaran. Mengurangi biaya pengelolaan sampah. Prinsip 3R. Prinsip pengelolaan. 3R. Reduce atau kurangi, reuse atau gunakan kembali. Recycle atau daur ulang. Pemilahan di sumber. Memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. 3R. 1. Reduce atau mengurangi. Kurangi penggunaan sekali pakai. Gunakan botol minum, alat makan, dan tas belanja atau kantong belanja sendiri. 2. Reuse atau menggunakan kembali. Gunakan kembali wadah. Manfaatkan wadah bekas untuk menyimpan barang-barang kecil di meja kerja. Manfaatkan kertas bekas. 3. Recycle atau mendaur ulang. Sediakan tempat sampah terpilah. Sediakan minimal 2 tempat sampah. 1 untuk sampah organik dan 1 lagi untuk anorganik atau kertas, plastik, kaleng, kaca. Kelola sampah organik atau kompos dan anorganik atau jual. 4. Pengelolaan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Identifikasi. Simpan di tempat khusus atau TPS B3 dengan label jelas, lalu serahkan ke pihak ketiga. Berikut ini merupakan gambar pemilahan sampah sesuai tempatnya. Berikut ini merupakan gambar pengelolaan sampah. Sampah organik terdiri dari sisa makanan, kulit dan biji buah, daun dan sayuran, kertas basah, tulang, kantong teh, ampas kopi. Sampah anorganik terdiri dari kemasan plastik, kaleng atau aluminium, kaca dan besi, bekas pulpen, kantong kresek, bungkus nasi, sedotan. Berikut ini merupakan scan barcode post test.